yang menyebabkan dermatitis atopik atau eksema itu sendiri adalah satu itu adanya faktor keturunan. Gatal di tempat yang biasa tapi muncul di tempat yang lain bukan karena menyebar, bukan, tapi memang dia bisa terkena area mana. Selamat pagi, semoga selalu sehat ya. Untuk Anda yang saat ini pagi-pagi biasanya melakukan aktivitas apa sih? Bersama dengan ngopi asik, bersama dengan Rumah Sakit Premier. Biasanya kalau pagi-pagi tuh yang dicek adalah kulit. Entah kulitnya itu kering atau anak yang tiba-tiba mungkin gatel di bagian lipatan-lipatan gitu. Atau misalnya ketombe yang tiba-tiba gak bisa sembuh. Katanya itu namanya istilahnya adalah dermatitis. Tapi sebentar dulu, saya akan langsung tanya sama beliau yang punya kompetensi khusus ngurusin masalah dermatitis. Beliau adalah Dr. Yuri Widya, spesialis kulit kelamin. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Nah, kalau dokternya kayak gini percaya kan langsung. Dr. Yuri, cerita dong Dr. Yuri. Jadi tuh kemarin tuh ada teman saya yang cerita. Ada yang sakit, pokoknya ruam-ruam di daerah sekitar kepala, lipatan, ruam-ruam semua. Ini yang banyak orang bilang dermatitis bukan sih, Dok? Iya. Baik, jadi sebenarnya dermatitis atau eksim itu adalah istilah yang digunakan untuk sekumpulan keadaan yang menyebabkan keradangan pada kulit. Kenapa bisa radang kulitnya? Karena terjadi reaksi keradangan pada kulit. Sebenarnya istilah dermatitis itu cukup luas. Jadi jenisnya macam-macam. Yeah. Ada dermatitis seboroik tadi seperti yang dikeluhkan di kepala ketombe. Iya, betul. Terus kemudian ada dermatitis numularis, ada dermatitis hand eczema yang biasanya sering pada tangan. Kemudian yang paling sering dan umum adalah dermatitis atopik atau yang sering kita kenal dengan eksim. Eksim itu karena kekeringan, jenis kulit atau apa ya, Dok? Sebenarnya faktor yang menyebabkan dermatitis atopik atau eksema itu sendiri adalah satu itu adanya faktor keturunan. Oh, iya. Kalau misalnya ada yang mulai ada step-stepnya ya pasti kan, Dok. Ada yang ringan sampai dengan berat. Betul. Nah, kalau kita yang nggak tahu tentang dermatitis, dipikir itu adalah kulitnya cuma kering, dikasih lotion gitu. Sembuh gak sih gitu, Dok? Betul. Sebetulnya memang pada umumnya jadi salah satu tanda dan gejala dermatitis selain karena dia radang biasanya ditandai dengan ruam yang merah, terus kemudian biasanya sering kambuh-kambuhan, terus kemudian disertai dengan rasa gatal yang kadang bisa sampai ganggu tidur atau ganggu aktivitas sehari-hari. Selain itu juga bisa tadi disebutkan kulit kering ya, kulit kering kadang bisa sampai kalau bisa basah ya, kalau kemudian bisa juga terjadi infeksi seperti itu. Kemudian tadi kalau tadi pemberian lotion ya, jadi tergantung kalau misalnya dia pada dermatitis yang akut ya tidak cukup hanya dengan pemberian pelembab seperti itu. Itu tuh sempat juga temen tuh cerita kalau gatal-gatal gitu pakai tradisional yang mandi pakai daun sirih lah, pakai apa itu mengurangi nggak sih, Dok, atau malah justru tambah ruamnya tambah parah? Iya, betul ya. Jadi memang yang pertama yang harus digarisbawahi adalah dermatitis atopik atau eksim ini dia memang tidak bisa sembuh. Tapi dengan pengobatan yang sesuai dia bisa dikontrol. Oh, dikurangin gejalanya. Betul, mengurangi kekambuhan. Memang akhirnya banyak orang yang kemudian mencari pengobatan yang lain ya, karena tadi ya berharap untuk sembuh. Betul, seperti itu. Betul. Penggunaan biasanya akhirnya pakai air panas, kemudian pakai yang sesuatu yang panas, kemudian antiseptik ya. Biasanya sebenarnya itu justru memperburuk keadaan kulit dermatitisnya sendiri. Padahal kan maksudnya tuh air hangat tuh biar enak ya. Betul. Tapi itu malah membuat parah ruam-ruamnya ya, Dok ya. Betul. Jadi harusnya kalau misalnya mandi pakai air dingin.
Jadi sebenarnya tujuannya biasanya pakai air hangat atau dikompres gitu Iya, betul, untuk betul. menyamarkan rasa gatalnya ya. Tapi sebenarnya dia justru memperburuk keadaan kulitnya karena bikin kulitnya lebih kering. Tadi jadi akhirnya memperparah dari dermatitis atopinya itu sendiri seperti itu. Kalau mandi sebaiknya memang menggunakan air yang air biasa ya, atau kalau mau air hangat ya air hangat suam-suam kuku, tapi tidak terlalu lama, jadi misalnya 5-10 menit. Kemudian setelah mandi biasanya pada dermatitis atopik karena kulitnya yang kering biasanya dibutuhkan untuk perawatan kulit yang khusus, jadi penggunaan pelembab biasanya segera setelah mandi. Betul. Nah ini juga yang terjadi nggak cuma orang dewasa ya, dari anak-anak sampai dewasa ini pasti ada punya gejala dermatitis. Tadi kalau dokter Yuri bilang ada faktor genetik, Betul. kemudian juga cuaca. Nah dok, kalau kita mau meminimalisir gatalnya tuh soalnya gatal banget ya. Betul. Kayak kalau anak-anak itu di bagian lipatan-lipatan tuh kayak ada keringat buntet, tapi di bagian itu, dan itu digaruk makin kering jadi luka. Iya Nah, betul. terus gimana dok penanggulangannya kalau untuk yang atopi ya? Iya, dermatitis atopik betul. Jadi dermatitis atopik atau eksim ini memang sebenarnya bisa kena ke semua usia. Oke. Ya, tadi ya, tidak hanya Dari bayi? Betul. Jadi terutama memang munculnya pada anak-anak sebagian besar. Tapi dia bisa mengenai semua usia. Bisa juga muncul saat dewasa, tapi jarang seperti itu. Kemudian biasanya dermatitis atopik ini bisa membaik ya, biasanya muncul sering pada usia 5 tahun, tapi dia bisa membaik misalnya usia sekitar 12 tahun ya, tapi bisa juga menetap seumur hidup seperti itu. Jadi kita harus benar-benar paham ya. Betul. Pada saat misalnya perubahan cuaca, misalnya dari musim hujan ke musim panas, Betul. udah benar-benar harus tahu. Betul. Ada hubungannya juga nggak dengan faktor eksternal seperti misalnya stres atau apa gitu dok? Betul. Jadi tadi selain faktor keturunan, adanya riwayat asma, alergi, dermatitis atopik yang lain pada keluarga, terus kemudian imun ya, imun jadi sistem imun tubuh. Nah yang ketiga adalah juga faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan itu adalah paparan yang sehari-hari kita alami. Jadi misalnya tadi cuaca ya, kemudian bisa juga air. Sebenarnya kalau air bukan air ya. Jadi misalnya yang sering itu adalah bahan-bahan yang mengiritasi kulit. Misalnya deterjen pada cucian, kemudian fragrance atau pewangi pada skincare, produk perawatan kulit. Itu kita nggak tahu ya dok. Betul. Ya. Makanya kadang-kadang kalau misalnya nyuci pakai sabun cuci deterjen, piring atau deterjen, terus tiba-tiba langsung kayak berkerak gitu ya dok. Iya, betul. Itu tanda-tanda sebenarnya. Itu sebenarnya salah satu gejala. Iya betul, salah satu faktor yang bisa menyebabkan dermatitis atopik itu sendiri gitu. Jadi misalnya karena paparan yang sering terhadap bahan-bahan yang mengiritasi kulit seperti itu. Jadi berarti tadi udah disebutkan genetik juga, terus faktor pikiran, betul, sistem imun, terus lingkungan, stres juga tadi ya, seperti stres, kemudian polusi itu juga bisa mencetuskan dermatitis. Kalau sistem imun maksudnya gimana dok? Kita imunnya lagi turun? Sistem imun maksudnya memang ada peran dari kekebalan tubuh seseorang ya. Jadi sistem imun yang dia bereaksi berlebihan terhadap sesuatu paparan dari luar gitu. Jadi memang dari imun tubuh. Oke. Nah, kalau masalah suhu ruangan, nah kadang-kadang kita sudah bisa, sebenarnya benar nggak sih bisa digarisbawahi bahwa yang paling gampang terkena dermatitis atau eksim ini adalah orang-orang yang punya jenis kulit kering? Enggak juga? Enggak mesti? Betul. Jadi memang pada dasarnya ya kulit kering merupakan salah satu tanda dari dermatitis atopik. Karena kulit kering biasanya kulitnya lebih mudah teriritasi. Tapi memang faktor lain yang juga menyebabkan adanya faktor genetik. Jadi keturunan ya, keturunan memang seperti itu. Nah, apa yang perlu kita waspadai kalau kita sudah tahu atau sudah kena dermatitis? Namanya keren ya, dermatitis. aka eksim. Kalau kita tahu misalnya kita punya gejala kayak gitu dok, udah sempat juga konsul, tapi nggak tahu bagaimana caranya mengurangi supaya gejala ini nggak terus-terusan ada dalam dan menetap
kayak dokter Yuri bilang, apa yang harus kita lakukan? Jadi memang kalau kita mencurigai ya kita atau misalnya keluarga kita, nah kita ada keluhan seperti itu ruam, kemerahan, tapi kok kambuh-kambuhan ya, itu mungkin sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter untuk memastikan diagnosis dulu. Jadi memastikan diagnosis bahwa itu adalah dermatitis atopik. Kemudian memang dermatitis atopik tidak dapat sembuh, tapi dengan pengobatan yang sesuai dia bisa dikontrol. Nah seperti itu. Jadi tujuan dari mengontrol dermatitis itu nanti dia akan mengurangi kekambuhan, kemudian mengurangi kemungkinan infeksi, mengurangi keluhan gatal atau kadang nyeri. Jadi bisa memang untuk dikontrol. Jadi Dok kasih tahu dong maksudnya pengobatan yang dikontrol. Berarti ada prescription ya di sini, ada obat yang harus diminum, ada yang dioles atau pengobatan yang seperti apa yang biasa dokter Yuri berikan kepada pasiennya. Betul. Jadi terkait pengobatan dan pencegahan ya tadi ya. Jadi pencegahan yang pertama adalah pengobatan ditujukan untuk satu perawatan kulit yang tepat pada dermatitis atopik. Jadi perawatan kulit yang seperti apa, mandinya harus pakai apa, seperti apa, terus kemudian pelembab ya, penggunaan pelembab yang memang tujuannya untuk melindungi ya, jadi bukan pelembab yang untuk wangi untuk memang melembabkan betul, yang tujuannya untuk membantu fungsi kulit, pertahanan kulitnya. Kemudian yang kedua adalah membantu untuk mencari faktor pencetusnya. Ya, jadi dengan cara menggali ya, biasanya nanti akan ditanya pertanyaan-pertanyaan kira-kira kekambuhannya saat kapan. Nah itu jadi mencari faktor pencetus untuk kekambuhannya. Bisa kemudian nanti ujungnya dengan misalnya mengubah gaya hidup seperti itu, berolahraga. Betul. Nah dok, kalau boleh, tadi kan itu tentang setelah dicari ya. Nah kalau misalnya dokter selama ini menangani pasiennya, melihat kemungkinan yang terjadi dari hasil wawancara dengan pasien, itu apa sih sebenarnya pencetusnya rata-rata dok? Sebenarnya tergantung. Jadi memang untuk dermatitis atopik sendiri sebenarnya tidak ada, kalau misal berkonsultasi dengan dokter sebenarnya jarang sekali membutuhkan pemeriksaan tambahan ya. Jadi biasanya dilihat aja kan sebenarnya udah kelihatan ya. Lihat kemudian menggali ya. Jadi itu kemudian faktor pencetus yang sering sebenarnya macam-macam ya. Kalau dewasa biasanya sering ada stres ya, paparan seperti itu ya. Itu sering umum ya dok. Betul. Ya, tapi pada prinsipnya memang pada dermatitis atopik itu sudah ada itu ya tadi faktor kulit kering itu yang harus memang membutuhkan perawatan kulit yang sesuai. Oke, jadi perawatan kemudian tahu kondisi udara. Betul. Kemudian kalau misalnya memang udah diketahui dari awal ada genetik kan kita sebenarnya udah bisa mencegah ya dok ya. Betul. Nah tadi saya tertarik dengan cerita dokter Yuri, kalau misalnya dari kecil ada dermatitis. Kemudian di usia 12 tahun ternyata dengan pengobatan yang sesuai, dengan yang terukur begitu, di umur 12 sudah bisa dikendalikan. Ada gak yang sampai dengan akhirnya udah gak pernah ngerasain lagi dermatitis? Atau mungkin setahun sekali pada saat tertentu. Ya. Hormonal masuk juga gak sih? Bisa mencetuskan juga sebagai faktor. Jadi banyak sekali memang faktor pencetusnya. Sebenarnya tidak ada yang bisa jadi kita nggak bisa memprediksi apakah suatu dermatitis atopik itu akan stop nanti usia pada pubertas ya, pada usia 12 tahun, kemudian atau dia akan menetap seumur hidup. Jadi memang perjalanan penyakitnya munculnya banyak pada anak-anak, kemudian biasanya menghilang dan membaik ya biasanya pada usia 12 tahun, tetapi bisa juga muncul pada orang dewasa. Jadi baru pertama kali muncul keluhannya pada dewasa, tapi jarang dan menetap seumur hidup itu bisa terjadi. Nah dok, pernah juga ada kasus yang saya dengar untuk pemakaian sabun ya juga ternyata tuh kalau misalnya yang tinggi banget, apa sih istilahnya, kan orang tuh seneng banget berbusa. Betul. Justru malah itu mencetus juga. Betul. Jadi memang pemilihan sabun itu salah satu yang cukup penting ya, poin penting dalam penanganan dermatitis atopik ini. Jadi dipilih biasanya yang sabunnya itu mild biasanya, kemudian pH netral, kemudian yang gak ada rasanya gitu. Betul, iya betul. Itu justru ya dong. Padahal sebenarnya orang Indonesia makin berbusa, makin hobi banget, keset. Padahal itu yang bermasalah ya dok. Betul. Ya.
Apakah itu bisa dipakai juga untuk orang normal? Maksudnya pada saat dia sebenarnya yang bagus adalah harusnya yang seperti itu pH balance, terus nggak terlalu banyak deterjen ya yang membuat kulit kita tuh sebenarnya menjadi lebih sehat kan harusnya dok. Ya. Apa bisa digunakan juga dengan orang umum lainnya? Betul. Jadi sebenarnya nggak apa-apa boleh. Jadi pada orang kalau bukan pada pasien yang bukan pada dermatitis atopik, jadi bukan pada penderita dermatitis atopik, boleh-boleh aja. Maksudnya menggunakan produk-produk dengan justru lebih bagus ya, lebih bagus. Tapi kok berasa nggak itu ya? Iya, kadang-kadang nggak mau, iya betul. Kadang-kadang nggak mau karena nggak ada busa, sampai dipakai banyak juga nggak ada busa. Tapi belum lagi pakai puffnya. Iya betul, puff yang menggosok Pak. Itu justru pada dermatitis atopik itu justru salah satu yang harus dihindari karena bikin kulit dia kan gosok ya, jadi kering ya, mengiritasi kulit. Jadi mengiritasi kulit dan akhirnya malah memperparah keadaan kulit, bikin kulit jadi lebih kering. Terus kemudian ya itu gampang teriritasi jadinya. Oke. Itu salah satu. Berarti poinnya udah dapat 2 nih dari Dokter Yuri. Yang pertama masalah sabun, ya kan? Sabun harus hati-hati kalau untuk orang dermatitis, terutama kalau misalnya memang jenis kulitnya juga udah kering. Betul. Terus kadang-kadang situasi seperti ini ya dok, kita di ruang AC kering juga. Orang dermatitis tuh diperbolehkan nggak atau mendingan di luar aja dengan udara biasa gitu daripada di sini kan tambah kering? Apakah itu memperparah juga untuk dermatitis? Betul, boleh, nggak apa-apa orang dermatitis di dalam ruangan AC. Kalau pekerjaan gitu boleh, nggak apa-apa. Hanya saja memang dia perlu perawatan kulit yang ekstra dari luar. Jadi moist itu tadi. Betul. Jadi selain penggunaan sabun yang tadi netral ya, kemudian kandungan deterjennya itu ya kurang. Misalnya tidak deterjen sintetik. Kemudian juga biasanya penggunaan pelembab yang juga penting itu. Jadi pelembab. Ini pelembab khusus atau pelembab apa aja boleh dok? Iya. Sebaiknya memang penggunaan pelembab yang memang tujuannya untuk melembabkan, kandungannya ada kandungan yang memang untuk melindungi kulit, jadi sebagai pertahanan kulit. Dia tidak mengandung parfum ya, biasanya juga nggak wangi, gak memang bau. Betul, karena hanya diambil fungsinya untuk sebagai pelembab. Nah itu biasanya selain digunakan setelah mandi, juga bisa digunakan berulang-ulang ya. Jadi misalnya berada dalam lingkungan yang kering seperti ini, itu bisa digunakan berulang-ulang. Atau misalnya tadi kan salah satu cetusnya misalnya kontak-kontak dengan deterjen, itu bisa digunakan untuk melindungi. Nah ini ngomong kontak-kontak dok, yang satu eksim, tiba-tiba misalnya nggak sengaja, itu menular nggak sih? Nggak kan? Nggak. Jadi memang dermatitis atopik tidak menular ya, tapi memang dia diturunkan ya. Jadi memang ada faktor keturunan. Walaupun kadang-kadang nggak tahu juga, misalnya ternyata kok dari orang tua nggak ada, tapi tidak bisa tidak secara langsung ya, langsung dari orang tua. Dari turunan-turunan. Betul. Nah sama tadi saya mau menggarisbawahi bahwa mandi air panas itu kalau bisa dilarang. Tapi kalau misalnya akhir-akhir ini kan Surabaya lagi dingin-dinginnya dok. Terus abis itu dermatitis ya kan udah mulai kelihatan di bagian lipatan-lipatan. Tapi kalau misalnya mandi dingin kan pasti ya nggak enak. Nah tipsnya dok? Kalau boleh ya, boleh. Jadi boleh mandi dengan air hangat ya. Jadi hangatnya ya cukup suam-suam kuku, kemudian pokoknya nggak terlalu dingin aja. Ya air hangat, jangan terlalu panas juga. Jadi air hangat suam-suam kuku, tidak terlalu lama. Jadi 5-10 menit aja. 5-10 menit mandi bebek dok. 10 nggak boleh terlalu lama. Jadi memang jangan yang dipakai terlalu lama. Kemudian langsung kurang lebih betul. Dikeringkan. Jadi setelah mandi dikeringkan dengan handuk, hanya ditepuk-tepuk, nggak boleh digosok. Nggak boleh. Betul. Oke. Kemudian langsung dioleskan pelembab. Itu salah satu mencegahnya ya dok ya. Betul, untuk melindungi kulit. Ya ini penting banget. Dan kalau misalnya anak-anak juga perlakuannya sama, kurang lebih seperti yang dewasa juga ya dok. Betul. Jadi memang karena bisa mengenai usia berapapun, pada prinsipnya tidak ada untuk pengobatan tidak ada yang khusus ya. Yang penting ya perawatan, nomor 1 sih memang perawatan kulit, kemudian tahu faktor pencetusnya, kemudian pengobatan yang sesuai dengan keadaan kulitnya saat itu. Nah Dokter Yuri, kalau di Rumah Sakit Premier sendiri menangani pasien untuk dermatitis ada berapa banyak dok? Dan bisa diklasifikasikan nggak lebih banyak perempuan atau banyak laki-laki? Kan itu bisa kelihatan ya, random. Kalau
Sebenarnya dermatitis atopik termasuk yang cukup banyak ya, terutama usia anak-anak biasanya. Oh, Betul. yang ada tuh, yang kelihatan tuh anak-anak. Betul, karena biasanya kadang kalau dewasa, biasanya sudah diobati atau tidak terlalu memperhatikan, kecuali kalau misalnya datang sudah agak buruk. Tapi kalau Agak buruk tuh gimana, Dok? maksudnya terjadi misalnya sudah infeksi, basah yang mengganggu seperti itu ya. Sampai separah apa, Dok? Bisa sampai infeksi. Jadi karena kulit ini kan termasuk fungsi pertahanan ya. Jadi kalau misalnya garuk terus kemudian luka, kemudian masuk kuman ya, bakteri, bisa terjadi infeksi. Itu sampai yang ruam luka gitu atau iya, gimana? bisa sampai luka, sampai basah seperti itu. Kalau anak-anak biasanya ada ruam, gatal, karena bisa terjadi dermatitis atopik ini bisa dari bayi. Jadi ada ruam, kemudian anaknya rewel, biasanya akhirnya orang tua lebih cepat untuk kemudian membawa ke dokter. Jadi bisa periksa. Langsung tahu ya, Dok. Betul. Nah, Dok, kalau misalnya ngelihat tadi ceritanya dokter dari anak-anak terus baru 12 tahun agak bisa dikendalikan. Untuk pemakaian obat yang secara terukur ini terus-terusan itu ada kontraindikasi nggak? Karena pasti akan dioles di tempat yang sama. Karena biasanya kalau gatal di lipatan tangan ya kan di situ lagi diulang lagi. Betul. Sebenarnya untuk pengobatan memang harus obat ya. Kalau obat itu harus memang jangka waktunya berbeda dengan sabun dan pelembab ya, yang bisa dipakai dalam jangka waktu lama, bahkan dianjurkan ya. Jadi walaupun lagi flare, lagi kambuh atau enggak flare, sebaiknya menggunakan itu. Tapi kalau obat harus dalam pantauan dokter. Jadi nanti akan pengobatan ditujukan kepada bagaimana kondisi kulitnya saat itu, apakah misalnya basah ataukah kering ataukah merah ataukah menebal gitu. Dan pengobatannya biasanya memang dalam jangka waktu tertentu. Berapa lama kira-kira, Dokter? Lamanya biasanya kalau sebentar kan biasanya mungkin seminggu selesai ya. Kalau biasanya pengobatan itu ada yang fase akut ya. Jadi saat kambuh akut itu kurang lebih biasanya 2 minggu ya pengobatan. Tapi kemudian untuk mengontrol biasanya ada pengobatan yang lain, tapi itu tidak digunakan setiap hari. Jadi bisa di tapering, misalnya dikurangi, misalnya penggunaannya hanya dari mulai 3 kali seminggu sampai seminggu sekali, seperti itu. Ini obat luar saja atau pakai dalam juga? Tergantung. Jadi tergantung derajat keparahannya. Apakah dia cukup dengan pemberian biasanya secara umum membaik ya dengan obat minum untuk gatal, kemudian atau dengan pemberian salep anti radang ya, biasanya responnya cukup baik. Tapi kalau misalnya ternyata tidak respon, kemudian nanti ada pengobatan yang lain ya, misalnya obat-obat minum sistemik sampai suntik ya, injeksi itu bisa. Nah, Dok, misalnya jadi orang tua anaknya tahu kalau dermatitisnya begitu, datang nih ke dokter Yuri, udah selesai sembuh. Terus satu waktu lagi setengah tahun kemudian ternyata ada nggak konsul ke dokter Yuri menggunakan obat yang sama, ada kemungkinan bahaya atau harusnya seperti apa, Dok? Emang. Biasanya kan kadang-kadang gitu kan, udah minta kopi resepnya gitu kan, terus habis itu dipakai lagi, diulang lagi. Biasanya memang karena dermatitis atopik kan kambuh ya, kekambuhannya cukup tinggi, jadi biasanya udah tahu pasiennya. Nanti akhirnya datang ketika tidak membaik ya dengan obat-obat yang sebelumnya. Memang sebaiknya ketika dalam ketika ada keluhan kemudian tidak membaik ya dengan pengobatan yang biasa digunakan, sebaiknya langsung konsul. Atau tidak dianjurkan juga sebenarnya untuk, karena kekambuhan itu bisa berbeda. Jadi saat ini mungkin derajatnya saat ini mungkin masih sama ya, misalnya sama-sama merah, tapi nanti bisa datang dengan keadaan yang agak basah atau ada infeksinya gitu. Jadi pengobatannya akan berbeda tergantung keadaan kulit saat kambuh itu. Dok, tadi sempat nyebutin ada yang basah, ada yang kering. Betul. Basah tuh biasanya bisa. Jadi kalau misalnya bisa terlalu berkeringat itu juga ternyata bisa dermatitis begitu atau bukan. Gimana? Jadi ruamnya tuh kadang sampai agak basah karena infeksi. Jadi tidak gambarannya tidak biasanya munculnya keluhannya tidak selalu dia itu, memang yang sering adalah ruam kemerahan, tapi bisa juga dengan kulit yang kering, menebal, kemudian sampai luka-luka yang kelihatan agak basah seperti itu. Nah, itu bisa. Gitu. Jadi bisa juga disertai dengan infeksi. Nah, sementara kulitnya kering tapi itunya
basah ya dok ya? Betul, jadi tambahkannya bisa. Jadi ya basah karena misalnya karena ada infeksi. Betul. Dok, separah apa sih, sampai separah apa sih kalau infeksi itu? Ya bisa, maksudnya separah bisa menjalarkah kemana-mana gitu? Kalau tergantung, jadi tergantung keparahan. Jadi memang ketika diobati dengan pengobatan yang standar tidak membaik ya, harus segera diperiksakan karena khawatir ada infeksi. Nah, infeksi itu harus diatasi juga. Jadi bersamaan dengan dermatitisnya, infeksinya juga harus diatasi. Dok, sama satu lagi, kalau misalnya biasa di lipatan, garuk di sini, mungkin nggak di tempat-tempat lain ikutan? Bisa, mungkin karena jadi sebenarnya bisa menyebar gitu ya dok? Aduh. Iya, sebenarnya bukan menyebar karena menular dari satu tempat, bukan. Ini bukan infeksi, tapi maksudnya pada dermatitis dia gatal di tempat yang biasa, tapi muncul di tempat yang lain, bukan karena menyebar, bukan. Tapi memang dia bisa terkena area manapun. Oh, potensi ya. Betul. Jadi bisa terkena. Biasanya pada bayi lebih sering dermatisnya muncul pada kepala atau wajah. Kemudian pada anak-anak biasanya sering pada lipatan. Pada dewasa biasanya gambarannya kadang-kadang nggak selalu ruam, bisa kulit yang sangat kering. Kemudian bisa juga merah ya, merah bisa sampai misalnya pada area mata ya, eksim pada kelopak mata bisa seperti itu. Jadi memang areanya bisa mengenai mana saja. Ini hampir mirip seperti kayak orang lagi kena alergi gitu ya dok ya? Atau beda kondisinya? Betul, memang ini merupakan bagian, jadi bagian dari alergi itu sendiri. Jadi dermatitis atopik bagian dari atopi, jadi bagian dari alergi. Oke, terakhir dok, tips ya, tadi sudah dikasih tahu sama dokter Yuri. Pokoknya pemakaian yang urusannya bersentuhan sama kulit aja. Betul. Sabun, udara, makan kira-kira ada pencetus nggak dok? Sebenarnya tetap ya itu faktor penyebabnya, salah satu kan faktor keturunan ya. Jadi ada misalnya ada riwayat alergi makanan di keluarga. Sebagai pencetus bisa. Jadi masih bisa sebagai pencetus kekambuhan dermatitis atopik. Terutama biasanya pada anak-anak. Makanan-makanan seperti apa ya? Laut-laut gitu? Biasanya ya, protein tinggi. Jadi itu juga yang perlu diwaspadai. Kemudian juga yang paling penting adalah pola hidup sehat. Betul. Kalau untuk anak-anak kan susah nih, harus orang tuanya yang kontrol ya. Tapi kalau yang dewasa kan sudah bisa tahu bahwa ada termasuk juga faktor pencetus, stres, kemudian udara juga, yang pergantian suhu, pergantian udara. Ini penting banget. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman di Ngopi, ngobrol asik bersama Rumah Sakit Premier. Terakhir mungkin Dokter Yuri mau menyampaikan sesuatu untuk yang berkenaan dengan dermatitis untuk kita semua. Ya, baik. Jadi apabila memang mencurigai keadaan adanya dermatitis pada diri sendiri atau keluarga atau anak, segera memeriksakan diri ke dokter, karena dengan mendiagnosis secara dini dengan pengobatan yang sesuai, dermatitis atopi bisa terkontrol dan hidup jadi lebih nyaman. Wah, yang paling penting itu terkontrol. Dewasa juga termasuk juga dalam dermatitis ini kan ya. Betul. Kita jadi semakin tahu juga pengobatan yang sudah diberitahu oleh Dokter Yuri adalah yang terukur, sehingga kita lebih nyaman hidupnya. Dokter Yuri, terima kasih sudah berbagi di Ngopi. Dan kita nanti akan ketemu lagi ngobrol dengan topik-topik yang menarik lagi di Ngopi bersama dengan Rumah Sakit Premier. Sampai ketemu lagi.